Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emel Nurkia dari Prodi PG Potri Puler Plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 182050051. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang model-model pembelajaran guna memenuhi tugas UAS semester 5 dalam mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Pada teman-teman, selamat menyaksikan. Pendidikan sangatlah penting untuk manusia karena pendidikan suatu interaksi manusiawi menurut human interaction antara pendidik atau guru dengan anak didik atau subjek didik peserta yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya yang berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha pengembangan manusia tersebut. Idealnya, pendidikan seharusnya merupakan gambaran kondisi masyarakat. Nilai dan tujuan dari pendidikan hanya akan ada apabila pendidikan itu sendiri dapat menciptakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat masa kini dan masa mendatang, atau bagi kehidupan di dunia sampai ke kehidupan akhir. Jadi, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi, artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang lebih baik. Selanjutnya, menurut KEM 1995 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carroll juga menyebutkan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Pertama, pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran diambil dari dua suku kata yaitu model dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan narasumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan yang diharapkan. Dan kedua, ada model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, model pembelajaran klasikal, dan yang kedua, model pembelajaran kelompok, dan yang ketiga, model pembelajaran area atau minat, dan yang keempat, model pembelajaran di sisi. Pertama, ada model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangatlah terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran, model ini sudah banyak ditinggalkan. Model pembelajaran klasikal juga memiliki kelebihan. Nah, untuk kelebihan model pembelajaran klasikal adalah guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Guru juga mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Dan untuk kekurangan model pembelajaran klasikal adalah mudah menjadi verbalisme yang visual menjadi rugi dan yang audit atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Kedua, ada model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini kan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Kelebihan model pembelajaran kooperatif
yaitu siswa tidak terlalu tergantung pada guru. Keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan untuk kekurangan model pembelajaran kooperatif, siswa yang mempunyai kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Akibatnya, keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. 3. Ada model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan, serta peserta keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan melibatkan keluarga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilibatkan secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran, bermitra dengan TK dalam membuat keputusan tentang anak, dan lain-lain. Kelebihan model pembelajaran area. Adapun kelebihan sistem area adalah adanya kebebasan minat anak didik untuk bermain sesuatu yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan yang berarti. Kekurangan model pembelajaran area adalah anak didik hanya memilih 1 atau 2 area permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya, sementara area permainan lain yang mungkin justru sangat penting tidak dipilihnya karena tidak diminati. Dan yang keempat, model pembelajaran BCCT atau Beyond Centra and Circle Time. Model pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran. Circle time dan sentra bermain lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Untuk kelebihan model pembelajaran BCCT adalah mampu memberikan pengalaman bermain secara lebih lengkap dan mendalam melalui pembagian sentra-sentra dalam lingkaran. Dan untuk kelemahan atau kekurangan model pembelajaran BCCT yang menekankan pada sentra dan lingkaran justru kebalikan dari kelemahan yang ada pada sistem area. Jika pada sistem area anak bebas memilih permainan tertentu dan berganti-ganti mainan, maka tidak demikian dengan BCCT. Pendekatan sentra dan lingkaran menghalangi kebebasan anak untuk memilih lebih dari satu permainan. Kesimpulan, peran guru sebagai pendidik menjadi wahana pengembangan potensi anak secara utuh. Tugas guru bukan semata-mata mengajar, akan tetapi lebih pada pembelajaran peserta didik. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar anak, dan pengembangan model-model pembelajaran merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan dan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan di pendidikan usia dini sangat bervariasi dan tentu semua dilakukan untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini. Terima kasih, itulah pembahasan tentang model-model pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, serta dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.